Pertama, jangan berbuat jahat, berperang mulut, iri hati, dan mengambil milik orang lain. Kedua, pangucap soko limo bundelane ono lan pangucap soko songo bundelane ono pitu. Orang harus memelihara mulut dari kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati orang lain. Ketiga, lakonono sabar prokal, sabari iling-iling, prokali dilakoni. Orang harus ingat kesabaran bagaikan mati dalam hidup. Loh, ini hukum adat orang Samin. Aku suka kamu. Pegang kamanku. Burung-burung hinggap di batu cadas menanti datang cahaya matahari. Di timur langit semburat merah, sebentar lagi fajar dan Sudah aku bilang, mestinya kamu nginep di hotel dulu. Please Haris, tidak usah risau. Ya, tapi kamu sendirian. Itu yang aku sukakan. Sendirian. Kamu jangan sok bangga dengan patah hatimu. Lihat, hari sudah mulai gelap. Besok pagi aku harus sampai ke Jakarta. Aku tidak minta kamu temanin aku. Loh, siapa yang menawarkan sama kamu? Aman tidak ya? Gak ada yang aman. Larian kok mau aman. hasrat dan nafsu. Kadang kupikir percuma mengasihani kamu. Jangan merajuk. Aku akan baik-baik saja Haris. Kamu orang asing, tampang kamu bule. Apalagi kamu baru pertama kali ke Kampung Sami. Tapi aku sudah baca buku ini. Orang Samin justru kuat sekali pada budaya santun. Burung hinggap di batu cadas tepakkan sayapnya sambil melangkah. Buat apa? Ganti seragam penjara ini. Tolong. Hitam bergulu. Ini prinsip orang Samin. Aja drengki serai, tuker padu, dapung kemarin. Aja kutil jemput, meduk nolong. Iya kan? Jangan iri drengki. Jangan culas, jangan berkelahi, dan jangan korupsi. Yang kamu baca itu kan novel, bukan kenyataan. Itu buku ilmiah. Aku percaya di sini tidak ada yang bahaya, tidak ada yang jahat. Tapi kejahatan itu kan tidak datang dari manusia saja. Paling berbahaya tetap manusia. Cinta kita tak bersatu, hasrat dan nafsu jadi Mencuri jemuran saja kamu gagal. Apalagi mau jadi penjahat hebat. telah berbelah berseberang jalan. Handphone kamu baterainya penuh kan? Iya, kenapa? Di sana tidak ada listrik. Lebih baik kamu singgah sebentar saja, lalu langsung ke rumah kontrakan kamu. Minta antar guru yang akan kamu temui nanti di sana. Kadang aku berpikir kenapa ya? Aku tidak bisa jatuh cinta pada lelaki yang selalu mengkhawatirkan perempuan. Kita berbeda. Ya,
jadilah pengikut Saminisme. Mudah-mudahan kamu bisa melupakan pacar kamu yang telah menikah dengan perempuan lain itu. Jangan memancing-mancing begitu, Haris. Bukan memancing, tapi semangat kamu kan tidak lepas dari semua itu kan? Aku tidak mau bicarakan. Mestinya aku bisa bersama kamu di sini. Jangan genit. Kita jalan biasa saja. Biar orang lain tidak curiga. Hei, basahi baju kamu dengan lumpur. Buat apa? Pakai nanya. Biar seragam penjara kamu tidak kelihatan. Tolol. Kok aku jadi kotor begini? Rasanya tidak enak dipakai, kan? Alah, pengen enak. Balik sana ke penjara. Di sana ada kamar mandi dan seragam baru. Ayo. Kalau kita tidak melarikan diri, kita tidak berjalan sejauh ini, Kang. Balik sana ke sel. Berdiam sana di balik trali. Guru itu sudah mengurus tempat tinggal kamu. Sekarang dia menunggu kamu di Kampung Samin. Pasti dia udah menunggu dari tadi siang. Kamu harus cari rumah sesepuh orang Samin itu. Namanya Simbah. Ingat, jangan lupa. Oke, thanks. Sekarang aku bisa kamu tinggal? Oke, tapi setidaknya ada satu ciuman di pipi sebelum kita berpisah. Nah, kan kamu yang berbahaya. Dah. Kita berlari sampai mana? Kita ke Kampung Samin. Kita sembunyi di sana. Itu desa aman. Maksudnya aman? Tidak pernah ada polisi. Juga tidak pernah ada penjahat. Lah, kita kan penjahat, malah kan cepat ketahuan. Ya kita di sana tidak jadi penjahat, tolol. Kita sembunyi di sana. Mereka orang baik-baik semua. Mereka orang Samin yang tidak suka polisi, tidak pemerintah, hidup semau-maunya sendiri. Juga tidak pernah curiga sama orang lain. Sama penjahat, mereka suka tidak ya? Oh, suka. Ya, nanti kamu ditimang-timang, diberikan modal usaha, dikawinkan dengan anak gadisnya. Terus mertua meninggal, kamu dapat warisan. Aku kan cuma nanya. Pertanyaan kamu ini benar-benar tolol. Pantes kamu cuma jadi penjahat kelas 3. Kita nggak usah ke kampung, ya. Nah, itu ada gubuk. Ayo kita ke sana. Besok para pengumpul batu kan datang, Kang. Sebelum pagi, kita harus lebih dulu bangun. Lalu kita kemana? Besok saja kita pikirkan, ya. Kamu tidak usah ikut berpikir. Begitu kamu berusaha berpikir, kamu pasti salah. Ayo. Mbah, kenapa pintunya tidak ditutup saja? Bagaimana mau ditutup? Wong tidak ada daun pintunya. Kenapa tidak diberi daun pintu, Mbak? Kenapa mesti dikasih daun pintu? Wong tidak akan ditutup. Kenapa tidak ingin menutup pintunya? Kenapa mesti ditutup kalau memang maunya supaya terbuka?
Maksud saya gini loh, Mbak. Malam-malam begini kan, angin, tampias hujan, udaranya juga begitu dingin. Ya, itu semua kan bagian dari kehidupan. Udara untuk kita bernapas. Air memelihara hidup kita. Dan api untuk bakar jagung ini. Lalu bagaimana kalau kita tidur, Mbak? Apa pintu tetap terbuka seperti ini? Tidak ada yang perlu dirisaukan. Wong kita saling percaya kok. Kami percaya pada alam, dalam alam percaya kepada kita. Terima kasih, Mbak. Kejujuran itu penting dalam kehidupan. Apabila orang sudah mampu jujur, tidak ada lagi yang perlu dirisaukan. Karena semua orang saling percaya mempercayai. Desa ini pernah kena longsor kan, Mbak? Iya, itu kan punya alam. Alam kan selalu ingin menjaga keseimbangan. Itu juga sebagian dari kejujuran. Kamu saja yang menganggapnya itu sebagai bencana. Apa di desa ini tidak pernah ada pencurian, Mbak? Kenapa barang mesti dicuri? Kalau diminta saja diberikan kok. Tapi kan tidak semua orang berpikiran begitu, Mbak. Seluruh warga desa Samin ini kaum sikep. Kita semua satu pikiran. Kalau ada yang berbeda pikiran, pasti tidak akan betah dan lalu pindah ke kota atau kemana saja. Desa ini bisa kehabisan anak muda, Mbak. Ah, tetapi mereka tidak akan mungkin merubah ajaran kaum sikep. Saminiyah itu kehendak yang sebenarnya dari setiap orang yang tinggal di desa ini. Selamat malam. Selamat malam. Aku Cynthia dari Oh, ya. Jakarta. Silakan, silakan. Kami sudah menunggu. Pasti Ramadan. Ya. Dan ini sih, Mbak. Maaf ya, aku terlambat. Oh, nggak apa-apa. Saya sengaja di rumah Simbah ini supaya kamu langsung tahu. Sini, duduk dekat Abi. Tamunya mesti disuguhin jagung. Jadi, berapa tahun kita dijajah bangsa Eropa? 350 tahun, Pak. Bagus. Kamu pintar. Selama kita dijajah, sebenarnya bangsa kita selalu melawan. Berontak. Perang ya, Pak. Dengan berbagai cara. Perlawanan tidak harus perang. Contohnya masyarakat desa Samin. Iki wong Samin. Ya ngomong ya Samin. Sudah. Samin adalah nama seorang tokoh. Tahun 1890, Samin Suro Sentiko menyebarkan ajaran kebatinan. Dimulai dari Blora, menyebar ke Madiun, Pati, Bojonegara, sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Inti ajarannya adalah menolak semua kebijakan pemerintah Hindia Belanda melalui aksi pembangkangan. Sebuah perlawanan menyeluruh terhadap hukum formal. Tahun 1907, Samin ditangkap oleh asisten Wedana Randu Blatung dan dibuang keluar Jawa hingga kematiannya tahun 1914. Saminisme adalah gerakan perjuangan melawan kesewenangan penjajah yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan hutan jati. Ketika para mandor hutan yang menjadi antek Belanda berbicara soal hukum, peraturan, serta hukuman bagi yang melanggar, maka orang-orang Samin meremehkannya. Ketika para penjajah memberlakukan pajak untuk air, tanah, usaha ternak dengan dalih meningkatkan kesejahteraan rakyat, orang-orang Samin tidak mematuhinya. Mereka lebih mendengarkan ajakan Samin Suro Sentiko
yang dianggap Ratu Tanah Jawi atau Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Surya Ngalam. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya Saminisme itu adalah sejenis torikot, paham religius yang menekankan ketahanan batin. Itu tadi pelajaran selingan. Sekarang kita kembali ke pelajaran yang ada di buku ini. Perang Diponegoro. Coba kamu sebutkan tahunnya. Tahun 1825 sampai 1830, Pak. Perang Imam Bonjol. Pak, saya belum lahir, Pak. Hai. Hen, kamu lapar tidak? Kenapa kamu nanya begitu? Kalau kita seharian di sini, kita akan mati kelaparan. Diamlah kamu. Aku baru berpikir, bagaimana kita cari makanan? Aku berpikir sudah dari tadi malam. Mana bisa kamu berpikir? Hah? Apa kamu punya otak? Baik kamu. Belum. Bentar lagi. Pasang yang bener antingnya. Sip, mantap. Ada bule. Oh iya. Selamat pagi. Pagi. Kalian tinggal di desa sini? Iya. Tidak. Kami dari desa sana, bukan dari desa Samin itu. Turis ya? Nama aku Cynthia. Heru. Saya Alam. Ya. Dari Belanda? Saya dari Amerika. Oh, orang Amerika. Kenapa ndak ke Irak? Saya bukan tentara dan juga bukan politisi. Tapi kan kamu orang Amerika. Kamu ditunggu. Kebiasaan dia memang menunggu. Ada orang yang kebiasaannya senang menunggu. Bu Hasanah, bagaimana tentang anak-anak Samin yang saya titipkan? Maaf Bu Zara, saya sedang menanyakan tentang anak-anak Samin. Tidak apa-apa. Memang harus begitu. Konsentrasi pada satu orang. Itu mereka, Pak. Baguslah kalau mereka sudah mulai sekolah. Terima kasih loh Bu Hasanah. Sekarang sekolah sudah bubaran loh. Jadi nggak harus memanggil ibu guru. Tapi kita memang guru kan? Iya, Pak Guru. Tapi anak-anak Samin itu kelihatannya senang di sini. Ya, kalau anak-anak Samin itu sudah mulai sekolah, beberapa yang lain yang masih kolot pasti bisa berubah. Tapi apa nggak riskan ya, Pak? Maksudnya? Tadi Hasanah bilang, menyekolahkan anak orang Samin itu bisa mengundang masalah terutama bagi Pak Lurah. Untuk Bapak Camat sendiri, biar aku sendiri yang menjelaskan. Itu dia orang Amerika yang aku ceritakan. Dia akan tinggal beberapa hari di desa ini untuk melakukan penelitian. Pasti tentang masyarakat Samin. Ada juga orang asing yang mau datang ke sini. Kenalkan, ini Bu Hasanah. Hasanah. Dan ini Bu Jara, dia juga guru. Ini Cynthia, dia orang Amerika tapi dia lama di Semarang. Saya akan antarkan kamu ke kecamatan. Kita laporan dulu untuk formalitas. Nanti sore kita ke kelurahan. Oke, terima kasih. Kami permisi dulu, Bu Hasanah, Bu Jara. Iya, Pak Ramadian. Memang harus begitu. Konsentrasi pada satu orang. Kabarkanlah kiranya desaku yang dulu, bebatuan rimbun jati, jalan setapak, daun-daun kering,
jatuh menyentuh debu. Gadis manis tumbuh liar menjelang dewasa. Kanak-kanak mulai pandai nyanyi merdeka, berlari mengejar tanpa harus menemukan masa depan seperti banyak dibayangkan. Di desa ini kehidupan jadi mimpi. Kabar untukmu tak pernah sampai, terbawa angin entah kemana. Burung-burung telah menyesatkannya. Aku tetap yakin dan selalu percaya, suatu hari engkau kan menghampiri di bebatuan rimbun hutan jati. Apa yang kamu ceritakan ke guru yang tadi? Saya cerita kalau ada wanita bule akan datang ke desa ini. Guru tadi cantik sekali. Tadi ada 2 guru. Aku bicara tentang guru yang pangganannya sedikit cemburu. Dia putri Pak Camat. Oh ya? So, Ya. jadi kita akan ketemu sama ayahnya. Ya, begitulah. Dia sangat mandiri sebagai seorang guru. Saudara-saudaranya semua pergi ke kota. Tapi dia tetap memilih untuk tinggal di desa ini. Sepertinya dia gadis yang hebat. Aku dapat nih. Kok hanya 1? Ada 2, tapi aku ambil 1. Dasar tolol. Bagianku mana? Kalau aku ambil semuanya, mereka nanti makan apa? Penjahat, kau pikir orang lain. Sini. Udah, kita makan berdua aja. Teman-teman di Jakarta sudah banyak cerita tentang kamu. Kebetulan saja saya mengajar di desa ini. Dan kebetulan pula saya kenal orang-orang LSM seperti kamu. Air. Kamu tidak ambil air juga? Kita minum air sendang aja. Kamu ini benar-benar tolol. Orang Samin anti sekolah kan? Ku baca di buku mereka beranggapan sekolah menciptakan Bendoro, kaum elitis, bukan lagi rakyat atau kawulo. Yang ajaran ku hafal berbunyi Ana tulis tanpa papan, Ana papan subjironik tulis. Artinya apaan sih? Kamu mulai wawancara ya? Nanti saja, setelah kita laporan sama Pak Camat. Ya? Kan kamu bilang sendiri bahwa di desa ini tidak ada kejahatan dan kapal maling. Dan kalau sampai barangnya ada dicuri, penduduk yang di sini akan curiga. Tahu? Ya sudah, ayo kita cari air. Jadi rencananya berapa lama saudari akan tinggal di sini? Secukupnya, Pak.
Kita punya izin dari Departemen Kebudayaan selama 3 minggu. Saya sudah baca itu. Tapi kami perlu tahu dengan pasti berapa lama. Anggap saja 3 minggu. Kalau ada apa-apa, saya pasti melapor ke Bapak Camat. Ya, saya tidak mau ada masalah. Pak Ramadian tahu tuh. Tentu, Pak. Desa ini adalah desa yang tentram, aman, tenang, dan damai. Tidak kurang suatu apapun. Aku hanya peneliti untuk sisa-sisa kebudayaan di sini. Tidak kurang, tidak lebih, Pak. Ya, mudah-mudahan hanya meneliti, tidak ada yang lain-lain. Maklum, sekarang zaman sensitif. Musim perang melawan teroris. Negara sampean paling anti dengan teroris ya. Sampean hati-hati, jangan sampai sakit karena digigit nyamuk. Nanti beritanya di Amerika sana akan berbunyi kena serangan senjata kimia, kena senjata pemusnah massal. Enggak, bercanda saja ya. Oke, makasih, Pak. Iya, sampai. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Camat nampaknya hati-hati ya. Bilang saja dia orang yang penuh curiga. Aku tidak bilang begitu. Kalau masih zaman Orde Baru, kamu pasti akan sulit masuk ke desa ini. Tapi sekarang sudah reformasi. Mereka takut sama kamu. Mereka takut sama orang-orang LSM. Banyak sekali orang-orang LSM itu ikut main-main politik. Bagaimana dengan Pak Lurah kita mau ketemu nanti sore? Oh, dia lebih ganas. Tentang LSM berpolitik itu, aku sungguh tidak mengerti. Kamu sangat mengerti. Aku tidak mengerti. Kamu mengerti. Batu-batumu akan diambil besok. Sekarang, ini sembako kamu ambil. Terima kasih, Mbah. Pagi sih, Mbak. Ya, pagi. Sedang bisnis ini, Mbak. Bisnis iku apa toh? Apa yang kami kerjakan ini tukar-menukar kebutuhan kok. Sudah lama aku tidak makan jagung bakar buatan Simba. Ya kamu kesini kan tidak untuk makan jagung bakar. Ini suara sepeda motormu ini dari jauh, kayak suara orang ngos-ngosan saja napasnya. Simba tahu aja. Begini, Mbak. Ada laporan dari kota. 2 orang tahanan kabur dari penjara. Orang disekap dalam penjara itu sumpek loh. Barangkali ya keluar mencari hawa segar. Terserah Simbah saja apa istilahnya. Pokoknya kita disuruh waspada. Loh, kok waspada? Nah, iya, Mbah. Wong yang kabur itu narapidana. Narapidana itu harus ditangkap lagi, dimasukkan ke sel lagi. Oh, kalau begitu yang harus waspada itu para narapidana. Sebab mereka yang akan kamu tangkap kok. Terserah Simbah. Aku cuma menjalankan tugas. Pokoknya Simbah sudah tak beritahu. Sekarang aku mau patroli dulu. Oh ya, Mbak. Nanti jangan lupa beritahu warga. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan suruh laporan. Kalau Simbah yang beritahu, warga pasti mendengarkan. Ya wis. Bah, bagaimana kalau yang dikatakan polisi itu benar? Apanya yang benar? Nah, yaitu orang yang lari dari penjara itu ada di sini. Benar dan salah itu kalau sudah terjadi. Jadi bukan karena apa kata polisi,
atau karena kemauan kita sendiri. Benar dan salah itu menurut kata yang bibi. Kemarin di gubuk makanan kami hilang 1 bungkus, Mbah. Iya, Mbah. Nasinya hilang 1. Barangkali tidak hilang. Barangkali ada orang mau ngambil daun, lalu nasinya terbawa. Jadi tidak dicolong. Dan lagi saya kira nasi itu tidak akan hilang, tapi masuk ke dalam perut orang yang lapar. Nah, kan ya sudah menurut kodratnya nasi itu masuk ke dalam perut orang yang lapar. Cepat. Sebentar lagi orang-orang datang. Ini bukan sendang nenek moyang kamu. Iya. Kalau ketahuan warga, bahaya. Kita bisa ditangkap. Katamu orang Samin tidak menangkap penjahat. Mereka tuh tidak tahu kalau kita pelarian dari penjara. Itu orang-orang kampung sudah mulai berdatangan. Ayo cepat. Wah. Coba lihat, perempuan. Mereka pasti mandi di sini. Alah, otak kamu kotor. Awas, jangan macem-macem. Kualat ya? Iya, lihat perempuan mandi itu bisa kualat. Kalau nyolong, tidak. Enggak. Kalau kita kelaparan. Sekarang aku lapar, Keng. Enaknya nyolong di mana ya? Aku baru berpikir bagaimana kita cari makanan. Bantu aku untuk berpikir. Aku kan tolol, mana bisa berpikir. Semula aku carikan kamu rumah di desa Samin. Supaya kamu lebih menyatu dengan objek penelitian kamu. Itu ide bagus. Terus kenapa nggak jadi? Aku berpikir, kamu kan bukan sedang liburan. Kamu sedang melakukan penelitian. Pasti kamu butuh fasilitas-fasilitas. Dan terbukti benar kan? Iya juga sih. Aku sebenarnya masih butuh listrik untuk menghidupkan barang-barang ini. Bagaimana? Tempat ini cukup memadai kan? Lebih dari cukup memadai. Aku sengaja ambil rumah di sebelah rumah kontrakanku. Supaya kalau ada apa-apa, aku bisa langsung bantu. Kamu perhatian sekali sama aku. Aku senang bisa membantu. Ambil pisang dan kelapa itu. Siapa yang mengambil? Kamu, tolol. Memang siapa lagi? Katamu di desa ini tidak ada maling. Ya sekarang ada, karena kita di sini. Oh, jadi kita malingnya? Iya, karena kita lapar, perlu makan. Ini bisa menghebohkan warga. Sudah, ambil pisang itu. Kenapa mesti mencuri? Wong diminta saja diberikan kok. Kenapa mesti berlari? Kau tidak akan dikejar. Kalau kamu terus-terusan berlari, semakin kencang berlari, semakin sulit berhenti. Kalau tidak pernah berhenti, tidak pernah bisa menarik nafas panjang. Kalau dalam hidup orang tidak bisa menarik nafas panjang, hidupnya jadi tegang. Kamu berdua pasti pelarian dari penjara Blora. Iya toh. Polisi mencari-cari kalian. Kalau orang lapar, ya makan saja. Jangan nyolong. Boleh? Ayo masuk makan bersama saya.
Selesai makan, kamu ambil itu pisang, kamu ambil jagung, kamu ambil juga kelapa itu untuk air minum kamu. Ayo ikut aku. Simba, kami ini pelarian, Mbah. Kami takut. Mohon, Simba tidak lapor ke polisi. Loh, kamu berdua kan berada di dalam rumahku. Kami mohon perlindungan dari Simba. Orang yang paling bisa melindungi diri kalian, ya kalian sendiri. Orang yang paling terlindungi itu, orang yang tidak punya kesalahan. Orang yang tidak punya kesalahan bisa menjadi orang sakti. Kamu tahu siapa yang paling sakti? Siapa, Mbah? Orang yang paling sakti itu orang yang tidak punya musuh. Kalau kamu berdua tidak punya musuh, kamu berdua bisa menjadi sakti dan bisa melindungi diri sendiri. Ayahku sudah banyak bicara pada Pak Lurah. Aku khawatir akan semakin buruk keadaannya. Kamu sendiri bagaimana? Maksudmu? Apa kamu juga ikut tidak menyukai aku? Hasanah, aku perhatikan dari tadi kamu tidak pernah membalikan halaman buku yang kamu baca. Aku tidak benar-benar sedang membaca. Tentang Pak Ramadian ya? Sepertinya aku tahu. Bu Zahra tidak tahu. Aku tahu, Hasanah. Tapi kamu tetap butuh memberitahu. Supaya kita bisa mulai bicara untuk apa yang ada di dalam hati. Iya, terima kasih. Ayo kita keluar. Di dalam ruangan ini hati kita tambah sumpek. Yuk. Sebelum kamu bercerita tentang apapun, aku ingin mengatakan bahwa Pak Ramadian bukan orang yang mudah berubah. Ada apa? Program anak Samin akan dihentikan. Kenapa? Seperti yang aku khawatirkan, kedua anak Samin itu jadi masalah. Masalah apa? Pak Lurah tidak setuju. Ini kan tidak perlu persetujuan Pak Lurah. Kamu mestinya tahu, kalau Pak Lurah tidak setuju, itu jadi masalah. Pak Lurah tidak mungkin melarang kamu. Kenapa tidak? Karena aku putri Pak Camat. Jadi kamu pikir Pak Lurah akan sungkan? Kamu jangan pernah berpikiran seperti itu. Bukan begitu maksudku. Memang begitu maksud kamu. Sudahlah. Dengarkan dulu, Hasanah. Aku juga keberatan dititipin anak Samin itu. Permisi, Pak Guru. Kalian tidak ikut belajar. Kata Bu Guru, kami boleh pulang.
Besok juga tidak perlu belajar. Hei, kamu ada di sini? Iya, kamu sendiri? Ku baru wawancara sama Pak Lurah. Kurasa sangat produktif. Saya mau ketemu Pak Lurah. Oh, silakan masuk. Ya, makasih ya. Mau motret sendang dulu ya? Iya, saya ke dalam dulu. Jadi kamu sudah ketemu Bu Hasanah? Sudah. Justru itu saya kemari, Pak. Jadi kamu sudah tahu masalahnya? Saya ingin dengar sendiri penjelasan Pak Lurah. Kenapa Bu Hasanah dilarang? Nah, bukan Bu Hasanah yang kularang. Kamu jangan mempolitisir masalah. Ini tentang anak-anak Samin itu. Iya. Kenapa mereka dilarang? Tidak juga kularang. Nah, ini perlu kita luruskan. Jangan sampai ada manipulasi informasi. Seakan-akan aku ini diktator. Tapi Pak Lurah memang melarang anak-anak Samin itu bersekolah, kan? Kliwon, ayo le. Jolali kapai. Kamu ini guru pintar, berpendidikan tinggi. Pasti kamu pernah baca buku Ivangli. Lembaga sekolah bukan satu-satunya institusi pendidikan. Iya. Bahkan kontraproduktif. Tidak memberikan pencerahan dalam berpikir. Bersifat dogmatis, sehingga mengingkari asas belajar mengajar. Aku sendiri masih percaya pada lembaga sekolah. Persoalannya adalah proses penyadaran, bukan dengan pemaksaan. Kang, sini Kang. Lihat sini. Ada bekas orang masak dan makan, Kang. Wah, jangan-jangan benar Bune kata polisi itu. Orang yang lari dari penjara itu ada di sini. Orang-orang kota dan aktivis LSM sering berpikir bahwa persoalan orang-orang mereka lebih mengetahuinya. Padahal persoalan itu hanya diukur dengan persepsinya, ukuran-ukurannya sendiri, pikiran-pikirannya sendiri. Kita bilang sama ke orang-orang, Kang. Iya, kita bilang Simba dulu. Ada orang jahat ya, Pak? Bukan, Le. Semalam ada orang masak di sini. Maling ya? Wah, kamu sekolah 3 hari sudah pintar curiga, pintar menuduh. Kalau orang Amerika datang kemari, itu mereka senang. Karena tempat ini eksotis. Masih perawan, alami, natural. Dan kebudayaannya masih orisinal. Karena apa? Karena mereka berpikir kemajuan itu seperti orang-orang Amerika itu. Tapi apa mereka bisa bicara tentang kebahagiaan? Apa arti hakikat penemuan hidup? Tentang penemuan diri sebagai manusia. Orang-orang Amerika tidak pernah menemukan jati dirinya. Tetapi orang-orang Samin sudah menemukannya sejak awal abad ke-19. Siapa yang lebih tinggi derajat kemanusiaannya? Saya bukan orang Amerika. Memaksa anak-anak Samin sekolah lebih diktator. Karena yang dipaksa adalah pikiran, naluri, pandangan, persepsi. Saya tidak pernah memaksa, Pak Lurah. Saya menyekolahkan mereka, mereka senang. Supaya pembicaraan kita nyambung, kita pakai bahasa yang sederhana saja. Sudah berkali-kali aku tegaskan dalam rapat bahwa tidak ada yang boleh membujuk anak Samin sekolah. Kurasa itu cukup jelas. Ini penyadaran, Pak Lurah. Membangun proses kesadaran. Jadi bukan membujuk. Wah, kalau begitu aku yang makin bodoh ya. Aku hargai kamu sebagai orang intelek. Kamu guru yang pintar yang diterima dengan baik di sini. Tolong bertindak
dengan intelek juga. Hargai, hormati penerimaan warga yang baik itu. Kamu tahu kenapa gadis Amerika itu tadi kemari? Kenapa ada turis ke sini? Kenapa ada peneliti ke sini? Kenapa ada wartawan yang datang? Kenapa ada dana bantuan? Kamu tahu kan? Saya tidak mengerti maksud Pak Lurah. Semua itu karena ada orang-orang Samin. Ini cagar budaya. Salah satu unsur kebudayaan nasional yang multikultural. Apa kamu mau menghapuskannya begitu saja? Ini semakin tidak masuk akal, Pak. Orang-orang Samin itulah, dengan kebudayaan Samin itulah yang membuat desa itu ada di sini. Yang membuat aku ada, yang membuat kamu ada di sini. Bapak jangan punya pikiran seperti itu. Loh, kok kamu malah melarang aku berpikir? Mereka mengatakan bekerja di padang bebatuan itu berbahaya. Debu-debunya bisa merusak paru-paru. Pantulan panasnya membuat katarak di mata. Lalu, mereka menyuruh bekerja apa? Merakit mobil yang tidak ada di sini, membuat televisi yang tidak mereka butuhkan. Kalau bicara politik, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, apalagi etika, orang-orang Samin telah mempraktekkannya 1 abad yang lalu. Sementara kalian ini baru kemarin-kemarin setelah runtuhnya Orde Baru. Pak Lurah, saya hanya ingin anak-anak Samin itu bisa bersekolah. Itu saja. Orang tua mereka sudah menyekolahkan mereka. Tahu artinya sekolah buat mereka? Sekolah adalah hamparan batu-batu yang menjadi sumber penghidupan mereka. Budi pekerti dan keterampilan diajarkan melalui kehidupan sehari-hari yang menjadi sumber penghidupan mereka. Itu karena cara pandang mereka yang sempit, Pak Lurah. Mereka terlalu lama tertutup dari dunia luar. Jangan merasa pintar dan luas pengetahuan. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu beranggapan begitu. Terus terang saja, aku bicara tentang pelestarian, tentang wawasan kebudayaan multikultural, tentang nilai-nilai keindonesiaan. Dan sekarang aku mau rapat ke kantor camat. Biarkan orang-orang Samin menjadi manusia merdeka. Letih tak terkirakan perjalanan ini, engkau tak juga menjemputku kasih. Sering aku kabarkan sakit dan luka lara, engkau tiada kunjung datang menjengukku. Aku benar-benar ingin minta tolong kamu, Hasanah. Pak Lurah pasti mau mendengarkan kamu. Aku ini siapa? Kamu kan tahu, aku nggak bisa ngelakuin itu. Kamu kan putri Pak Camat. Pasti Pak Lurah tidak benar-benar berani melarang kamu. Aku tidak senang. Kamu selalu saja membawa-bawa nama ayahku. Kamu sengaja memanfaatkan aku. Maaf. Harusnya Pak Lurah tahu betapa pentingnya pendidikan. Betapa berartinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Titelnya saja sarjana. Pernah keluar negeri lagi. Pak Lurah pasti tahu. Tapi dia punya kepentingan lain. Kamu ingin menyekolahkan anak-anak Samin, itu juga kepentingan kan? Tapi ini bukan kepentingan pribadi. Ini soal kemanusiaan.
kepentingan masyarakat. Apa kita rela melihat masyarakat Samin tetap bodoh, miskin, terbelakang, terisolasi seperti ini? Semua orang bertindak atas kepentingannya sendiri. Itu egois. Lalu orang yang memaksakan kemauannya pada orang lain, itu juga egois. Mereka tidak pernah mau tahu tentang orang lain. Orang Samin tidak suka pedagang. Menurut mereka perdagangan selalu mengandung unsur penipuan. Ketika truk-truk datang membawa sembako, kemudian terjadi barter seperti di zaman Belanda. Warga mendapatkan sembako, orang-orang kota mendapatkan batu dan kapur. Kamu sudah ketemu Simbah? Sudah, pertama kali datang aku ke rumahnya. Hei, kita harus cepat sebelum orang-orang datang. Biarin sajalah. Simbah tua itu kan sudah tahu. Pasti dia cerita sama warga lain. Tidak mungkin. Aku tahu tabiat orang Samin. Mereka jujur dan tidak pernah berkhianat. Mereka juga tidak pernah peduli sama polisi dan pemerintah. Tapi kita ini kan penjahat. Kupikir-pikir enak di penjara. Tidak hidup cemas kayak begini. Simbah menjadi sesepuh di desa ini. Menjadi tumpuan warga. Mereka lebih percaya kepada Simbah ketimbang kepada lurahnya sendiri. Mereka tidak membayar pajak, tidak mau diatur dan tidak patuh pada administrasi negara. Jangankan pada administrasi negara. Kepada administrasi agama saja mereka tidak percaya. Mana mereka punya surat nikah? Mereka kawin, mereka berumah tangga, tapi mereka tidak pernah berurusan ke kantor urusan agama. Siapa mereka? Sepertinya bukan warga desa Samin. Jangan-jangan pelarian itu. Bisa jadi. Baiknya kita laporkan Pak Camat atau Pak Polisi. Kamu saja yang lapor, aku nggak ikut. Oh, kenapa, Ru? Aku nunggu hati. Mereka punya komitmen, bahkan etikanya sama dengan Islam. Ketika pasangan suka sama suka, orang tua, wali setuju, kemudian warga menjadi saksi, ya mereka mengikat diri menjadi suami istri. Aku beruntung bisa mengenali masyarakat di sini. Ajaran mereka mengutamakan harmoni. Harmoni without the law. Ya seperti itulah. Tugasku menjaga keharmonisan itu. Warga jangan sampai terusik oleh kedatangan orang-orang kota yang akan merusak pikiran-pikiran mereka. Aku sendiri lama hidup di kota. Aku kuliah sampai sarjana. Kita sedang hidup di suatu masa ketika bumi tak sudi bersahabat lagi. Cahaya rembulan terhalang sangkakala, angkara murka mengalahkan matahari. Lama kita tidak menyaksikan pelari, warna-warna indah di langit biru. Apa di mana ada bening langit telaga, tujuh bidadari pun enggan bertanya. Nama-nama menceritakan dan dilaporke, atau menang-menang. Bener ini, bener. Itu. Iya itu aku yakin mereka itu ada di desa ini. Mereka pernah digubuk. Itu Kang. Iya. Yang kamu maksud dua pelarian dari penjara Blora itu? Iya Mbah, ada jejaknya digubuk. Ya tentu saja. Mereka itu manusia biasa loh. Mereka juga butuh tempat untuk berteduh. Polisi sedang cari-cari mereka, Mbak. Ya,
Mereka sudah datang kepada Simbah kok. Apa? Datang kemari menemui Simbah. Wah, Bahaya, Kang. Ada 2 orang. Mereka perlu ditolong karena mereka minta pertolongan. mereka itu dari penjara loh, Mbah. Iya, Mbah. Loh, penjara itu tempat untuk mengurung orang. Kalau orang jahat ada aja ada di mana-mana. Orang baik juga adanya di mana-mana. Tapi polisi mencari-cari mereka, Mbah. Apa yang bisa kita perbuat? Kita bilang. Kalau ditanya-tanya jawab apa yang kamu tahu. Kita tidak boleh berbohong. Ingat, kita tidak boleh berbohong. Tetapi kita juga wajib tolong-menolong antara sesama. Siapa saja. Kenapa Simbah tidak lapor polisi? Loh, mereka datang kepada Simbah untuk minta perlindungan. Jadi mereka itu tamu Simbah. Wajiban Simbah untuk menerima mereka. Desa ini benar-benar sebuah harmoni. Dan kehidupan warga di sini juga sebuah harmoni. Cynthia, katanya kamu ingin mandi. Kamu lihat apa sekarang? Aku sedang mandi, menikmati di alam terbuka. Iya. Aku hanya tidak enak saja. Aku tahu di desa ini tidak akan masalah jika kita berdua begini. Beda dengan di tempat yang lain. Kalau berdua begini, bisa ditangkap. Pelura juga mengakui, hampir semua warga di sini tidak ada yang menikah resmi. Mereka pilih hidup serumah. Kamu pasti salah paham. Jika mereka tidak menikah resmi, bukan berarti mereka menganut seks bebas. Iya, aku tahu. Masalahnya adalah harmoni. Aku lihat kamu gelisah. Kenapa tidak turun kemari saja? Cynthia, kamu jangan menggoda saya begini. Kamu tahu kan, saya seorang guru. Percayalah, aku tidak akan jatuh cinta sama kamu. Aku kemari membawa patah hati. Kamu memang tidak membawa cinta, tapi kamu membawa birahi. Dan itu yang dibawa bangsamu ke negara-negara ketiga. Aku akan membawa anak-anak Samin itu ke rumah. Aku akan mengajari mereka di rumah. Batu-batumu akan diambil hari Jumat. Emul, kalau bisa ditambah ya. Lah, piye toh? Pagi-pagi sudah datang. Pasti tidak untuk makan jagung bakar toh? Simbah tahu maksud kedatangan saya. Opo maneh iki? Pada intinya kan kamu mau mengajak anak-anak itu masuk sekolahmu kan? Tepat sekali, Mbah. Saya ingin mengajak mereka lagi. Dengar, sekolah yang menolak mereka. Bukan begitu, Mbah. Tapi prosedurnya saja yang keliru. Dan itu salah saya. Sekarang, saya ingin mengajar mereka di rumah saja, Mbah. Jadi soalnya bukan sekolah kan pada intinya. Tetapi bagaimana mengajak mereka belajar. Nah, kamu datang saja langsung kepada mereka. Simbah tahu maksudmu baik kok. Silakan.
Nah, kalau ada yang tidak suka ya apa boleh buat. Tapi mereka yang suka ajak saja. Maksudmu baik kok, silakan. Terima kasih, Mbah. Simba, masih berapa banyak penganut Samin sekarang ini? Wah, aku tidak pernah menghitung. Pemerintah yang suka menghitung. Tanya saja pada mereka. Tapi masih banyak ya, Mbak? Tidak tahu. Orang Samin ateis, tidak beragama, tidak bertuhan. Agama Simbah itu agama Nabi Adam. Kenapa Simba menolak peraturan dari pemerintah? Ya kalau yang baik Simbah terima, kalau yang buruk Simbah tolak. Kenapa menolak kemajuan? Orang Samin selalu berjalan ke depan. Bagian yang belakang ditinggalkan. Nah, kebetulan. Jadi kalian lihat sendiri. Ada orang asing yang mandi di sedang itu. Orang asing? Maksudnya perempuan bule itu, Pak? Bukan itu. Tapi 2 orang laki-laki. Iya Pak, kami lihatnya. Kalian bisa mengenalinya? Kalau ketemu lagi, ya masih ingat, Pak. Mereka peleran dari penjara itu ya, Pak? Mungkin. Ini kalian kemana-mana naik motor sudah punya SIM belum? Kalau belum, sana. Bikin di kabupaten. Jangan malas, kayak wong Samin. Gak mau ngurus surat-surat. Ntar tak tangkep sampean. SIM. Ya, SIM. Halo Nuwun, selamat pagi Pak. Pagi. Wah, kelihatannya lagi sibuk ini. Biasa. Sedang membelah-belah kayu supaya bisa dipakai. Dipakai buat apa kayunya Pak? Ya, sesuai dengan gunanya. Kayu ini untuk menyalakan api. Api untuk memanaskan tungku. Tungku untuk memasak. Memasak biar bisa makan. Tadi kami habis dari rumah Simbah. Kami bicara soal Kliwon. Mau disekolahkan lagi? Pak Lurah sudah melarang kok. Iya leh Pak, ora usah. Waktu itu ada salah pengertian, Pak. Saya tidak menyekolahkan Kliwon. Saya hanya ingin mengajar dia baca dan tulis. Ya, seperti orang metik jagung kan perlu belajar, toh, Pak. Belajar memetik jagung, gue metik jagung. Belajar manjat pohon kelapa, gue manjat pohon kelapa. Belajar memecah batu, yang gue memecah batu, no. Belajar baca tulis agar bisa membaca dan menulis, Pak. Lah, nanti kalau sudah bisa baca tulis, pasti jadi pinter. Kalau sudah pinter, pasti mudah untuk metik jagung, untuk manjat kelapa, untuk mecah batu. Gopo pintar. Lawang satu desa, lurahnya cuma 1 kok. Orang pintar kan tidak harus jadi lurah, Pak Karto. Iya. Kalau warganya pintar, buat apa ada lurahnya, ada camatnya, ada presidennya. Kliwon, Ya Pak, kamu senang tidak sekolah? ya senang saja. Nanti ikut ke rumah Bapak mau? Mau Pak. Pak Karto, saya mohon Kliwon diizinkan datang ke rumah saya. Betapa pentingnya pendidikan. Kalau kita tidak mengenal pendidikan, maka kita akan jadi orang bodoh. Kalau kita bodoh, hidup kita akan sulit. Kalau hidup kita sulit, kita juga tidak bisa ikut pendidikan. Nah, inilah yang dinamakan lingkaran kemiskinan. Kebodohan melanggengkan kemiskinan, kemiskinan melanggengkan kebodohan. Sejarah diciptakan oleh orang-orang yang mau berpikir. Kita hidup harus berpikir.
Manusia ada karena mau berpikir. Apa yang dilakukan oleh guru pendatang itu sungguh tidak menghargai aparat yang ada di desa ini. Aku sudah tegur dia baik-baik. Malah dia mengumpulkan anak-anak Samin itu di rumahnya. Guru itu memang perlu diawasi. Kegiatannya bukan hanya lagi mengajar. Aku dapat informasi bahwa dia banyak hubungan dengan LSM-LSM. Itulah Pak, situasi seperti sekarang ini, kita harus waspada. Jangan sampai kita kecolongan. Maksud Pak Lurah apa? Maklumlah, zaman perang melawan teroris, persoalan sepele bisa menjadi masalah yang serius, Pak. Apa perlu kita berpikir sampai sejauh itu? Ini tidak mengada-ngada, Pak. Pelarian dari penjara itu disinyalir berada di wilayah kita. Bahkan kedatangan orang asing itu di sini menjadi kecurigaan orang kabupaten. Maksud Pak Lurah gadis Amerika itu? Iya. Dia akan datang ke sini sebagai peneliti. Tapi dugaan orang-orang kabupaten macam-macam. Entahlah. Setelah musim teror di kota, kita yang di desa kena getahnya. Sekarang banyak intel-intel disebar ke sana kemari. Desa sudah jadi tidak aman. Terornya di kota, dalangnya di kota. Kok desa yang diacak-acak? Yang membawa gadis Amerika itu, ya Kuri itu, ya si Ramadian. Gawat. Gara-gara Simba tidak berterus terang, keadaan jadi kacau. Yono, puto. Simba pasti tahu. Pelarian dari penjara itu ada di desa kita. Ya sekarang aku tahu. Simba tahu, tapi Simba tidak cerita. Simba tidak lapor polisi. Kamu sekarang kan sudah tahu juga. Untuk apa aku mesti lapor? Untuk apa mesti cerita-cerita? Mereka itu orang jahat. Simba tidak boleh melindungi. Mereka datang dengan perut lapar. Jadi mereka melindungi diri mereka sendiri. Kok aku? Simba tidak bisa begitu. Mereka itu pelanggar hukum. Orang yang melindungi pelanggar hukum berarti ikut melanggar hukum, Mbah. Orang yang tidak bisa menegakkan hukum berarti juga melanggar hukum. Di sini ada hukum, di tempatmu ada hukum. Aku tidak melanggar hukum di sini. Gini saja, Simba beritahu aku di mana mereka bersembunyi. Aku tidak tahu. Keng, wong londo. Iya. Hari ini tidur sama dia. Perasaanku tidak enak. Kita akan ditangkap polisi ya? Entahlah. Aku tidak bisa berpikir lagi. Nah, sekarang kamu rasakan sakitnya orang tidak bisa berpikir. Ini persoalan serius. Simba tidak bisa main-main lagi. Nanti Simba bisa tersangkut perkara pasal melindungi penjahat. Wala, aku tidak percaya pasal-pasalmu itu kok. Kalau Simba tidak mau bantu aku, nanti yang datang malah polisi-polisi dari kota. Mereka main hantam kromo, Mbah. Loh, kalau mereka mau menangkap pelarian-pelarian itu, silakan saja. Tangkap mereka, cari sendiri. Saya tidak akan menghalangi kok. Simba tidak melapor, itu tandanya sudah menghalangi. Aturan mana itu? Kenapa saya mesti lapor-lapor kepada kamu? Apa saya pegawai kamu? Sikap Simba ini berbahaya. Tahu tidak, Mbak? Orang-orang di kota mulai curiga kalau desa ini jadi sarang penjahat. Orang di kota itu selalu curiga. Itu sebabnya hidup mereka tidak bahagia. Curiga-mencurigai itu membuat orang cepat jadi tua. Nanti orang-orang akan pikiran kalau desa ini sarang teroris. Oh, sekarang ini zamannya curiga loh, Mbah. Curiga boleh saja. Menuduh boleh juga. Tapi kan harus ada buktinya. Aku ini polisi baik loh, Mbah. Makanya aku cerita semua. Malahan di kota mulai ada yang ngomong kalau desa ini
dicurigai ada aliran sesat. Itu kan gawat. Kalau sampai mereka berpikiran di desa ini ada sarang teroris dan aliran sesat. Waduh, desa ini bisa diserang oleh polisi dan tentara-tentara. Lah aku, yang polisi desa ini, bisa berbuat apa, Mbak? Loh. Sekarang siapa yang sedang menteror? Siapa yang sedang kisuh pikirannya? Hasanah sangat mencintai Ramadian. Aku rasa Ramadian itu adalah lelaki yang tepat untuk dicintai Hasanah. Tidak ada buruknya kan kalau hubungan mereka direstui? Loh. Aku tidak pernah melarang mereka atau menghalangi mereka. Wong aku ini orang tua yang ngerti kok. Maksud aku, tidak ada buruknya juga kan kalau Bapak sebagai camat membiarkan mereka menyekolahkan anak orang Samin. Aku pikir kamu percaya bahwa aku bukanlah camat atau lelaki konyol yang bisa melarang hal-hal seperti itu. Aku percaya, Pak. Aku sangat percaya pada Bapak. Aku ingin melihat semua orang dalam keadaan senang, bahagia. Jangan ada yang bersedih, tertekan atau menderita karena perbuatanku. Apalagi kalau yang bersedih itu adalah putri kandungku sendiri. Hasanah adalah putri tunggalku sejak ibunya meninggal. Maaf, aku tidak bermaksud. Tolong, kamu sampaikan kepada Hasanah bahwa aku sangat bangga dengan apa yang dia lakukan sekarang ini. Kita ketahuan oleh warga. Sebentar lagi polisi akan mengejar kita. Kita menyerah saja lah, Keng. Bunyikan Indonesia di deku dadamu, seiring bergetarnya irama pagi. Jangan biarkan pesimis menelanmu, kobarkan dalam ayun langkahmu. Bunyikan Indonesia untuk semua, karena mentari masih milik kita. Jangan biarkan skalanya sia-sia. Mau kemana? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Saya perhatikan, kamu mondar-mandir sama Wati. Mau kamu kawin? Kawin ya iya, Pak. Tapi kalau nikah ya dipikir-pikir dulu. Yang kurang ajar. Itu enaknya kalau kita pacaran sama gadis dari desa Samin. Oh, semprul. Tak bui kamu. Ya jangan dong, Pak. Loh, sana. Iya, Pak. Sana. Iya, galak banget sih. Kami akan selalu merindukan Pak Ramadian. Ini kan hanya sementara, Pak. Status saya masih guru di sini. Saya hanya cuti. Tapi masih tidak bisa sendiri kan? Oh, tentu, Bu. Masih ada yang harus ditunggu dulu, Pak.
Udah, saya pamit dulu. Mari. Bangsa ini sesat langkahku, tersesat, tertipu arah, saling membenci dan kami saling menjara. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang maha perkasa, mampu melindungi kami dari bencana dan bisa. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang maha perkasa. Wah, Mbah, ku pakai ya. Pesta. Salah, angel salane. Bocah pancine rabi. Dalam negeriku terkubur dalam gerhana Kita masih akan tetap ketemu. Tapi tidak setiap hari di sekolahan. Aku kan masih guru di sini. Bukan sebagai guru. Aku tahu. Aku tahu. Jangan sedih. Aku akan melamar kamu. Aku mencintai kamu. Aku takut. Laporan penyelidikan polisi menyatakan bahwa daerah ini harus dilaksanakan operasi keamanan. Maksud Bapak berkenaan dengan 2 narapidana yang lari itu? Itu salah satunya, Pak. Tetapi yang lebih serius, ada indikasi di daerah ini dijadikan tempat persembunyian.
Halo, halo. Cynthia di sini. Ini Haris. Sekarang kamu berkemas-kemas. Aku akan segera menjemput kamu. Kamu harus segera tinggalkan desa itu. Apa maksudmu? Situasi gawat. Ini instruksi. Maksud Bapak bagaimana? Desa Samin khususnya, Pak. Mereka menutup diri, tidak kooperatif, cenderung bersikap eksklusif. Itu berbahaya, Pak. Orang Samin memang begitu, Pak. Sejak 1 abad yang lalu, hidup mereka memang seperti itu. Kalau memang ada penjahat di sana dan mereka melindunginya, itu merupakan kejahatan serius, Pak. Mereka tidak punya niat seperti itu. Kita di sini bicara hukum negara, Pak. Masyarakat Samin harus didata. Mereka harus sensus, identitas mereka dicatat. Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku. Wah, kalau itu tidak bisa cepat, Pak. Harus kita sosialisasikan dulu. Maklumlah, warga Samin itu kesadarannya sangat kurang, Pak. Mereka tidak mengenal pendidikan. Ramadian, terima kasih atas segala bantuannya. Tanpa kamu, peneliti aku itu pasti tidak berhasil. Semoga memberi manfaat. Desa Samin rawan dijadikan persembunyian penjahat. Ini ada beberapa laporan dari aparat provinsi. Tolong dibacakan, Pak. Ini rahasia negara ya. Di sini tertulis ditemukan fakta dan data di Desa Samin adanya aktivitas dari anasir asing dengan dalih melakukan penelitian. Adanya aktivitas guru pendatang, kegiatan bukan sekedar mengajar, namun telah melakukan aktivitas yang meresahkan. Ditemukan adanya hubungan dan intensitas komunikasi antara wanita Amerika itu dengan guru pendatang. Ditemukan fakta 2 pelarian penjara bersembunyi di dalam wilayah desa ini, sampai sekarang mereka belum tertangkap. Intelijen mencatat adanya tokoh yang punya pengaruh kuat, tidak mengakui administrasi negara, menutup diri dari orang luar, pola berpikir mereka membingungkan, itu berpotensi menciptakan keresahan. Begitu itu, Pak, orang Samin. Saya hanya membacakan tembusan laporan, ini pun bersifat rahasia. Silakan dilanjutkan. Disinyalir warga dengan paham eksklusif telah melindungi pelarian dari penjara. Itu artinya hal yang lebih serius bisa terjadi. Mereka bisa menjadi pelindung bagi gerakan-gerakan radikal dengan membiarkan masyarakat tertutup seperti itu. Sangat mungkin para teroris tumbuh dan berkembang di sana. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak? Orang-orang kota akan datang. Dan tidak untuk kemungkinan di sini akan diadakan operasi keamanan. Apakah mereka akan ditangkap, Pak? Tidak serta-merta ditangkap, Pak. Mereka akan diperiksa. Jika tidak ada terbukti keterlibatan mereka dengan kejahatan, mereka akan kita lepas. Negara kita akan adalah negara hukum. Jangan sampai kita di sini terjadi kecolongan. Ingat kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Dan itu bisa terjadi di sini. Kita sedang hidup di suatu masa. Tenang. Ketika bumi tak Aku akan mengawinimu dan ada suratnya juga dari kantor KUA. cahaya rembulan terhalang sangkakala, angkara muka mengalahkan matahari. Kita akan hidup seperti biasanya. Lama kita tidak menyaksikan pelangi. Apapun yang terjadi, kalian akan terus belajar. Negeri kita akan terus belajar. Bangsa kita juga akan terus belajar. Manusia akan terus belajar. Raja Wali
tugas hidup yang utama membina keserasian. Ilmu hidup kita adalah untuk menjalani hidup itu sendiri. Bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya yang ada di buku-buku. Kalian harus belajar tentang kehidupan. Ilmu kehidupan. Kita akan membina negara batin yang jauh dari kekerasan, tanpa kebencian. Kita sedang hidup di suatu masa, terlahir kembali apa sia-sia. Mari bersujud tunduk kepadanya. Angger praktikal, angger pangucap, angger lakonono. Itulah dasar dari hukum nenek moyang kita. Ojo dawen, iren, seneng padu, tukaran, dengki, serai, ojo. Jangan ngutil, jangan bedok, jangan nyolong. Ora kena korupsi, sabar trokal, sabare diling-eling, turkale dilakoni. Kita sedang hidup di suatu masa ketika bumi tak sudi bersahabat lagi. Cahaya rembulan terhalang sangkakala, angkara murka